Shalom, salam damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini Jumat tanggal 26 Maret 2021, saya Alfonsus Maria Handoko dari Paroki Redemptor Mundi Surabaya akan membacakan kitab suci dan mengajak untuk merenungkannya bersama sebagai inspirasi dan bekal rohani dalam menyegarkan dan melengkapi tugas perutusan kita dalam siarah hidup ini sebagai pewarta sabda Tuhan. Untuk itu, marilah kita mohon rahmat pencurahan Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran kita sebelum mendengarkan sabda Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas segala kemurahan-Mu yang telah kami terima sampai dengan hari ini. Kami mohon dengan segala kerendahan hati, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami dalam mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu dalam masa Prapaskah ini, sehingga karena rahmat kasih karunia-Mu, kami menjadi semakin dekat dengan Dikau dalam doa dan karya amal kasih kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai dengan 42. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena Aku telah berkata, Aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Allah di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil Yohanes ini kita mengetahui bagaimana sikap orang Yahudi saat itu dalam melihat Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka
dan melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan yang penuh dengan kuasa ilahi. Namun, orang-orang Yahudi itu tidak mau mengetahui dan mengerti, bahkan tidak percaya bahwa Yesus yang diutus oleh Allah Bapa melakukan pekerjaan ke dalam dunia. Malah menyebut Yesus telah menghujat Allah, walaupun orang-orang Yahudi itu juga tahu nubuatan yang dikatakan Yohanes tentang Yesus. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, dalam situasi kita zaman ini, karena pembelajaran katekumen serta mengenal dan menerima sakramen dalam gereja, kita rasanya tidak mungkin bersikap seperti orang-orang Yahudi zaman itu terhadap Yesus. Karena kita tahu bahwa Yesus adalah Putra Allah yang menjadi manusia dan diutus Bapanya ke dunia untuk pekerjaan baik yang berasal dari Allah Bapa. Dan kita juga tahu bahwa Yesus naik ke surga mengutus Roh Kudus untuk membantu kita saat ini, di mana pekerjaan-pekerjaan yang baik dari Allah Bapa masih terus dan sedang berlangsung dalam ziarah hidup kita saat ini. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, situasi yang kita hadapi saat ini di tengah perkembangan dan perubahan dunia yang semakin terasa dengan adanya pandemi virus COVID ini, kita melihat dan mendengar begitu dahsyat gema gelombang kematian yang tak terduga, sehingga terlintas dalam pikiran kita, apa yang menjadi rencana Allah Bapa akan hidup kita saat ini, dan bagaimana kita melihatnya dalam kacamata iman, saat dimana kita tidak dapat dengan leluasa melakukan berbagai ritual rohani yang selama ini kita lakukan sebagai perwujudan sebagai murid Kristus. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada masa Prapaskah ini kita diajak merenungkan dan melihat kembali dalam keheningan batin semua pekerjaan-pekerjaan kerahiman Tuhan dalam perjalanan ziarah hidup ini, dalam diri kita, keluarga kita, komunitas kita. Bagaimanakah kita melihat Roh Kudus juga berkarya dan hadir melalui sesama kita dan mendukung semua karya baik mereka sebagai wujud semangat perutusan kita sebagai murid Kristus. Marilah kita mohon secara khusus hari ini akan kasih karunia Roh Kudus, agar mata hati kita dimampukan melihat Roh Tuhan yang selalu menggerakkan hati orang-orang di sekitar kita, yang selalu berbuat baik dan berbelas kasihan pada sesama, dan percaya bahwa Tuhan bersemayam dalam diri sesama kita. Amin. Semoga berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa selalu beserta kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.